Nanti jika ada yang tidak bisa gabung, nanti nggak apa-apa, ya, tetap absen nggak apa-apa, sebatas jam presensinya ada. Dan tadi jamnya saya paskan mulai 9.35 sampai 11.20 ya presensinya. Jadi saya harapkan nanti Anda bisa sela-sela ini atau sebelum jam 11.20 bisa presensi. Nanti karena ini pertama kali saya pakai virtual class, jadi nanti saya ingin tahu bagaimana presensinya kalau pakai virtual class. Sebelumnya kan saya pakai Google Classroom. Google Classroom tuh agak beda dengan virtual class. Jadi gitu, mana saya tadi praktikumnya ya, nanti dimulai pertemuan kedua. Nanti akan saya kenalkan beberapa bahasa pemrograman. Nanti Anda bisa pilih ya, Anda nggak perlu bisa semuanya. Anda pilih salah satu dari 3. Nanti saya sampaikan 3 bahasa pemrograman: PHP, Python, dan Java. Ya, saya hanya PHP, Python, sama Java. Anda bisa pilih 3 dari itu, salah satu dari 3 itu. Nah, gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Bisa saya record. Nanti untuk yang nggak bisa nggak bisa ikut meet nggak apa-apa, nanti tetap bisa absen. Ya, jadi saya nggak mengharuskan Anda ikut meet sebenarnya. Tapi kalau Anda nggak ikut meet, nanti tidak bisa mendengarin penjelasan saya secara langsung ya. Kalaupun Anda tidak ada waktu atau mungkin paketnya pas nggak ada, nanti silahkan dengerin recordnya. Recordnya nanti akan saya share juga. Akan saya share di Google Drive. Nanti mungkin saya akan paste di virtual class linknya saja. Nanti Anda bisa download recordnya gitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Belum, Pak. Oke, saya mulai materinya. Ini pertemuan yang pertama. Pertemuan yang pertama kita tadi tujuannya adalah beda ciri terstruktur dan berorientasi objek. Ya, ini untuk teorinya. Saya nggak banyak teori, saya langsung ke video. Ini saya ambil dari web programming Unpas. Jadi ini pakai PHP ya, Mas Sandika ini. Saya ngambil dari itu, saya crop ini, tetap saya tulis sumbernya karena saya ngambil punyanya orang lain. Nanti kalau Anda mau lebih jelasnya, ya mungkin dari saya kurang jelas, Anda bisa lihat YouTube-nya, itu sudah saya kasih linknya. Ya, Anda bisa ketik di search YouTube-nya web programming Unpas itu, nanti Anda pilih playlist yang OOP dasar. Playlistnya kan banyak ya, playlist yang OOP dasar, Anda pilih itu. Di situ akan ada bedanya. Ini saya klik sedikit, bedanya terstruktur dan OOP. Ini maksudnya prosedural itu adalah ya terstruktur itu. Jadi terstruktur itu bisa prosedural, bisa fungsional. Ya, jadi ini hampir sama ya, cuma ini globalnya itu adalah terstruktur. Di sini keterangannya adalah instruksinya dilakukan step by step. Jadi 1, 2, 3, 4 urut gitu ya, urut maksudnya. Jadi habis 1, 2, 3, habis looping, kemudian di if, kemudian diapakan lagi, dan diapakan lagi, itu namanya urut. Itu ciri dari terstruktur. Kemudian kalau sudah besar programnya itu dipecah jadi beberapa bagian kecil. Jadi dipotong-potong, dipecah-pecah ya. Di itu ada prosedur 1, prosedur 2, function 1, function 2 itu. Ini pemecahannya disebut prosedur, subroutine atau function. Kemudian arahnya biasanya dari atas ke bawah, linear, satu arah ya. Kemudian bahasa pemrograman yang biasanya itu masuk ke terstruktur itu ini ya, meskipun juga nanti PHP dan JavaScript itu juga bisa masuk OOP ya. Jadi karena perkembangan
zaman ya perkembangan IT, itu para developer yang buat PHP atau yang bikin JavaScript itu mengembangkan dirinya agar tetap bisa digunakan di masa-masa yang enggak hanya masa lalu, masa datang, dan mungkin bisa juga masa depan. Jadi tetap agar tetap eksis gitu. Kemudian kelebihannya dari prosedural atau terstruktur adalah langsung ke masalah ya. Jadi misalkan saya ingin mencari luas segitiga, berarti saya langsung nyari luas segitiga itu komponennya apa, alas dan tinggi, saya masukkan, saya hitung, selesai. Jadi itu terstruktur ya. Jadi langsung to the point. Kemudian simple dan gampang implementasinya. Ini untuk yang compiler dan interpreter itu. Kalau compiler itu semuanya dijadikan satu, kalau interpreter itu dikerjakan satu-satu. Nah, ini di apa ini algoritma pemrograman atau pemrograman dasar pemrograman itu ya. Dulu pernah dibahas ya, compiler dan interpreter. Ya, lebih simpel memang ya. Kemudian mudah ditelusuri, dan kalau ada bug atau ada error itu langsung. Itu kalau programnya pendek ya. Kalau programnya panjang dan ribuan record tetap juga sulit ya kalau tidak dibentuk dengan tepat. Kemudian di sini lebih sedikit membutuhkan memori. Jadi tidak banyak memori yang digunakan dibandingkan dengan object oriented. Jadi ini terstruktur. Jadi di mata kuliah ini nanti nggak jelek-jelekin paradigma. Ini namanya paradigma ya. Paradigma itu ada terstruktur, ada OOP. Jadi yang saya tulis di sini, yang tambahkan di sini adalah ini karakteristik ya, yang sebelah kiri ini karakteristik, yang kanan itu kelebihan. Jadi saya nggak nulis kelemahan di sini, karena saya anggap itu ini semua punya ciri dan kelebihan masing-masing. Kalau kelemahannya saya nggak bisa menyampaikan karena saya belum riset sampai ke kelemahannya ya. Jadi yang saya tahu dan juga saya dapat dari video ini adalah karakteristik dan kelebihan. Nah, ya. Ini untuk yang terstruktur. Jadi kalau Anda kemarin ngoding Dash Pro, kemudian apa-apa itu ya, itu masih pakai terstruktur. Ya, nanti di mata kuliah ini saya akan sharing tentang object oriented. Ini sebenarnya berkaitan dengan mata kuliah Ansible kalau nggak salah dulu. Siapa yang ngajar dulu? Ansible. Siapa yang ngajar Ansible? Ya. Halo? Ansible ya, Pak? Ansible dulu yang ngajar siapa? Pak Teguh, Pak. Pak Teguh ya? Nggak Bu Erna? Pak Teguh. Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi ini kayak sebenarnya ada kaitannya dengan ada kaitannya dengan Ansible. Jadi sebenarnya setelah Anda belajar Ansible, itu baru belajar PBO. Jadi di sini nanti ada kelas diagram, masih ingat kelas diagram? Nah, nanti di PBO ini adalah bagaimana kelas-kelas itu yang saling terkait itu ya dijadikan coding. Nah, dijadikan coding. Jadi itu ya. Jadi seperti itu bentuknya. Anda bisa coba buka-buka lagi tentang Ansible-nya, kalaupun nanti biar sesuai ya materinya, jadi Anda tidak terputus rantai ilmunya gitu ya.
Saya lanjutkan untuk object oriented programming. Ini seperti ini bentuknya. Karakteristiknya tetap sebelah kiri, kelebihannya sebelah kanan. Saya ambil tetap dari sumber yang sama, dari Mas Andika ini di video yang sama ya, di video yang sama. Di sini yang karakteristik yang pertama adalah menyusun semua kode program sebagai objek. Jadi kita itu kalau melihat luas lingkaran ya, tadi kan ada lingkaran ya, lingkaran ya. Ini saya lihat ini sebagai objek. Jadi saya nggak melihat luasnya saja. Saya nggak melihat luasnya saja. Saya nanti bisa buat kelilingnya, bisa cek, bisa di extend menjadi apa, gitu ya. Jadi bisa macam-macam. Nanti bisa jadi tabung. Maaf ya, anak saya lagi nyari. Ini jadi saya lanjutkan lagi. Jadi tadi dari apa? Dari luas lingkaran, dari lingkaran ya, objeknya lingkaran. Itu kita bisa ketahui luasnya, bisa ketahui kelilingnya, bisa kita kembangkan menjadi menghitung volume tabung. Ya, ini kan kalau tabung kan, nah ini kan ada tinggi sama luas alas ya. Nah, bisa kita kembangkan sampai situ. Ya, jadi seperti itu. Jadi bisa tidak hanya ke luasnya, tapi kita bisa extend ke beberapa pengembangan yang lain. Ya, kemudian yang berikutnya adalah unit dasar dari program adalah objek. Kemudian objek juga bisa menyimpan data dan perilaku. Jadi si lingkaran itu datanya itu ada jari-jari atau diameter. Ya, kemudian perilaku itu apa? Fungsi atau yang bisa dilakukan oleh lingkaran ya. Kita bisa hitung kelilingnya, kita bisa hitung luasnya, dan yang lain ya. Kemudian objek bisa saling berinteraksi, interaksi. Jadi antar objek. Misalkan saya buat saya membuat objek lingkaran sama objek tabung. Nah, ini bisa saling berinteraksi, Kemudian bahasa pemrograman yang biasanya dipakai adalah Java dan seterusnya. Nah, nanti di sini saya hanya memperkenalkan 1, 2, dan 3. Nah, gitu ya. Gitu ya. Itu untuk karakteristik object oriented. Kemudian kelebihannya adalah bisa langsung kita representasi dari dunia nyata. Jadi makanya Anda punya kasus akademik itu ya. Akademik itu berarti mahasiswa, dosen, mata itu dianggap langsung sebagai objek. Ya, bisa seperti itu. Kemudian ada enkapsulasi, kemudian abstraksi ini nanti masuk ke OOP ya, Mak. Jadi nanti akan saya jelaskan di pertemuan yang pas membahas ini ya. Kemudian reusability, jadi ini codingnya itu bisa digunakan lagi. Jadi maksudnya itu misalkan di sini ada kelas lingkaran, nanti ada kelas tabung. Kelas tabung nanti codingnya si lingkaran ini itu bisa dipakai di sini. Kita nggak perlu lagi buat coding yang sama atau mirip di tempat yang lain karena bisa kita gunakan lagi. Skalabilitas dan ekstensibilitas ini bisa dikembangkan dengan mudah, ya, bisa dikembangkan menjadi beberapa fitur yang lain. Ya, seperti tadi, kalau mau saya kembangkan ke volume tabung, nanti nggak ditambahi luas alas dan tingginya ya di bagian lingkaran. Kemudian mudah dikelola karena sudah dipecah-pecah menjadi objek dan kelas yang sudah tergambar di kelas diagram. Kalau Anda kemarin belajar Ansible-nya jelas sampai kelas diagram ya. Kemudian kolaborasi, jadi sebaiknya itu OOP itu dikerjakan dengan tim. Jadi nggak sendiri. Kalau prosedural itu terstruktur itu bisa sendiri, tapi kalau OOP ini sarannya adalah teamwork atau kerjasama. Kemudian nanti OOP ini di PHP khususnya ini ya, itu menjadi dasar digunakan dalam framework. Jadi Laravel,
CI dan yang lain itu PHP yang sudah jadi objek, ya, itu framework. Jadi kalau Anda mau belajar Laravel sama CI, bagi Anda yang PHP ya, bisa belajar dulu OOP dasar. Ya. Sampai sini ada yang bertanya? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Ya, saya lanjutkan. Kemudian di sini perbandingan ya, tadi sekilas mungkin sudah bisa diperhatikan kalau perbandingan dari terstruktur dengan OOP di sini jadi dipecahnya jadi prosedur dan function. Kalau di OOP itu jadi kelas. Kemudian bersifat bebas, jadi tidak ada keterkaitan antar bagian coding. Tapi kalau di OOP bisa, kalau ada sifat yang sama atau mirip, bisa diatur menjadi inherit sehingga nanti bisa ada keterkaitan. Kemudian tidak ada pengaturan akses di sini, tidak ada apa namanya istilahnya. Coding itu tidak dibungkus atau tidak diprotek ya. Jadi maksudnya tidak diprotek itu jika Anda bekerja dua orang ya. Ini kalau satu coding itu kalau ini dibagi, ini bisa dibaca oleh dua orang yang berbeda. Jadi ini maksudnya tidak ada akses. Tapi kalau nanti Anda di OOP, nah itu nanti ada public, berarti itu bisa dipakai di semua orang. Ada private untuk dirinya sendiri, untuk protected untuk kelas itu sendiri. Nah, jadi meskipun nanti tim beberapa orang, tapi nanti kalau dibagi, ini yang saya mau serahkan ke A, itu yang publiknya, yang private saya serahkan ke B, yang protected untuk saya sendiri, ya itu bisa. Jadi programmer lain itu tidak perlu tahu kerumitan coding kita, sudah kita private atau protected. Ya, seperti itu nanti. Kemudian yang terakhir ini adalah lebih cocok jika kasusnya simple. Jadi terstruktur itu tidak lebih baik atau tidak lebih baik dari OOP dan sebaliknya. Karena kapan paradigma itu kita gunakan harus tahu tempat dan kasusnya. Nah, di sini untuk kasus yang simple dan dikerjakan sendiri. Nah, kalau yang OOP itu lebih cocok untuk yang kasus yang kompleks dan dikerjakan secara tim. Jadi tidak ada yang lebih baik. Ya, Anda cukup tahu saja kapan digunakan. Itu untuk perbandingannya. Kemudian contoh kasus. Nah, ini yang biasanya lebih jelas kalau ada contoh kasusnya. Nah, di sini ada pegawai. Ini saya misalkan kasusnya adalah ini akan dibuat aplikasi akademik. Misalkan kita butuh pendataan pegawai, dosen, dan mahasiswa. Nah, kalau mau dibikin tabel atau apa ya, ini berarti ada 3 data yang harus kita penuhi. Fieldnya adalah kalau sudah ditentukan ya, NIP adalah nomor induk pegawai, dan nama, alamat, dan bagiannya dia bekerja sebagai apa kalau di pegawai. Dan kalau dosen itu pakai NIDN, nama, gelar, ada tambahan gelar, sama dia ada di prodi apa. Kemudian mahasiswa di sini NIM bedanya, nama, alamat sama, dia ada di prodi apa. Dan mungkin lagi nih ada tambahan yang lain ya. Jadi misalkan saya hanya pakai yang ini saja. Berarti nanti dibutuhkan form atau tempat untuk menampung data-data itu. 1, 2, 3. Ini contoh kasusnya ya, ini saya yakin Anda di semester-semester sebelumnya sudah paham ya kalau kasusnya seperti ini. Kalau pakai terstruktur, ini saya jelaskan kalau contoh kasus tadi diselesaikan pakai cara terstruktur ya. Berarti ini tetap ini saya copy dari yang tadi. Kemudian kita buat tabelnya. Ini yang gampang-gampangan dulu ya, yang terstruktur. Kita buat tabelnya, namanya database akademik. Kemudian ada 3 tabel di sini sesuai yang dipesan. Ada field name, nama, alamat bagian, ini DN, nama, alamat gelar. Tadi prodinya lupa ya, prodi. Kemudian nama, name, nama, alamat prodi. Kita buat tabelnya, kita siapkan CRUD-nya, tahu ya CRUD? Read,
update delete. Nah, kita siapkan form-formnya. Nah, jadi ini ada form pegawai, form data dosen, form mahasiswa. Sebenarnya di OOP nanti juga butuh form ketiga ini, cuma cara ngodingnya yang agak beda. Cara ngodingnya itu tidak seperti dulu terstruktur. Ya, kalau nanti pakai OOP juga butuh form ini sebenarnya, juga butuh. Cuma cara untuk membuat formnya ini itu beda. Kalau outputnya sama, Ya, tapi kalau di terstruktur itu setiap jendela coding itu nanti kalau Anda bikin ini itu nanti akan ada hal yang sama seperti ini. Nama sama alamat. Di sini ada, di pegawai ada, di dosen ada. Anda harus insert nama sama alamat. Kemudian di mahasiswa juga butuh. Karena memang di sini ada. Tapi nanti kalau pakai OOP kita bisa ringkas biar enggak mengulang hal yang sama. Gitu ya. Ini kalau pakai object oriented, nah nanti seperti ini. Ini sama yang tadi, ya sama. Ya kan satu kasus ya. Sebelum kita buat database itu kita buat kelasnya dulu. Ya kelas. Sini saya buat kelas orang atau kelas apa ya? Manusia atau apa ya? Bebas. Isinya ini nomor KTP. Jadi ini adalah kelas orang. Kalau Anda ingat dulu kelas diagram, ada di sini ada nama kelasnya, kemudian adalah nama atributnya, nomor KTP, kemudian nama, alamat. Nah ini atributnya, kemudian di bawahnya nanti ada metodenya, ya misalkan set, get apa gitu dulu ya. Nah nanti ini buat dulu orangnya. Kemudian baru saya buat kelas pegawai, saya buat kelas dosen, saya buat kelas mahasiswa. Semuanya mengarah ke sini. Ini nggak harus sih sebenarnya. Ini teknik coding saja sebenarnya. Nah di sini. Nanti di sini namanya ini extend gitu. Nah ini tadi untuk pegawai, ini untuk dosen, ini untuk mahasiswa. Karena sudah extend atau mengambil turunan, jadi nama sama alamat ini sudah ada di sini. Sudah tersirat ada di sini. Kita tinggal nambah yang tidak ada. Nah yang nggak ada kan ini, yang ini? Nah ini kan nggak ada. Jadi NIP itu yang punya hanya pegawai, NIDN yang punya hanya dosen, NIM yang punya hanya mahasiswa. Dosen nggak punya NIM, pegawai nggak punya NIM. Itu namanya unik-uniknya. Nah, unik-uniknya itu baru dipasang di sini, yang tidak ada. Ya. Ya, jadi kita tinggal nambahi gitu di setiap kelasnya. Nah, makanya itu tadi reusability yang tadi. Jadi di sini kalau ada coding simpan nama, simpan alamat itu bisa dipakai di sini tanpa saya harus ngetik hal yang sama ada di sini. Saya tinggal manggil fungsinya tok. Saya tinggal manggil metodenya. Nanti bisa dipakai. Nah, itulah keuntungannya kalau pakai OOP. Ya, codingnya bisa dipakai lagi. Kemudian sini tadi kan ini ada dua pilihan. Habis dari kelas itu ada dua pilihan. Anda mau bikin database-nya itu kayak tadi, kayak yang struktur tadi juga boleh. Nanti kan yang beda cuma di cara ngodingnya ya kalau ini. Nah, Anda juga bisa pilih yang database yang bisa turunan. Nah ini. Jadi nanti ini mirip dengan kelasnya ini mirip. Saya buat tabel orang. Nah, itu pakai nomor KTP ya, primary key-nya. Nama alamat. Orang kan kalau dipakai bisnis kan, transaksi bisnis kan pasti dia punya nomor KTP. Kemudian pegawai itu saya inherit dari orang. Jadi nanti di feed tabel saya itu cuma ada NIP sama bagian. Pegawai ngambil dari orang. Ya, jadi tertulisnya di sini cuma NIP sama bagian pegawai ya. Tapi nanti kalau sudah inherit dari orang, dia di belakangnya itu dia punya nomor KTP, nama sama alamat. Ya, jadi kalau ini kan beda ya, ini kan saya tulis 3 kali. Ya, ini kan saya tulis 3 kali. Ini saya hanya tulis 1 kali di sini. Nah, yang lain itu yang tidak ada. Maksudnya tidak ada yang tidak dimiliki orang. Nah, pegawai kan
Jadi kan di sini bisa kita kasih kesimpulan ya, pegawai, dosen sama mahasiswa itu pasti orang. Pegawai, dosen, mahasiswa itu pasti orang. Tapi orang itu belum tentu pegawai, belum tentu dosen, belum tentu mahasiswa. Bisa yang lain, bisa yang lain juga. Nah, jadi bisa dianalogkan seperti itu. Ya, gitu ya. Nah, tapi database yang seperti ini itu bisanya yang saya tahu hanya PostgreSQL. Yang saya tahu ya. Kalau yang lain mungkin saya belum ekspor ya. Kalau yang ini bisa MySQL, bisa Postgre juga. Tapi kalau PostgreSQL itu ada fasilitas untuk inherit. Jadi nanti kalau Anda mau praktek sampai ke database-nya, saya sarankan install PostgreSQL. Ini gratis, ini free ya, ini free. Ya. Itu slide terakhir di pertemuan ini. Jadi sekali lagi saya nggak banyak-banyak kalau ngajar, paling banyak itu adalah 10 slide. Yang saya tekankan adalah Anda memahami apa yang saya sampaikan, kemudian ada bayangan. Kemudian nanti di pertemuan yang kedua itu kita praktekkan pertemuan yang ke-1. Jadi saya nggak lama-lama ya, nanti juga nggak terlalu menyita paket data Anda ya. Jadi seperti itu. Ada yang ditanyakan? Lalu ada yang ditanyakan dari penjelasan saya? Lalu ada yang ditanyakan? Mungkin belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke ya, kalau belum ada silakan nanti di sini ada tugas, ada diskusi juga. Diskusi ini juga saya ambil sebagai nilai, jadi nanti silakan diisi. Ya, diisi menurut menurut bahasa sendiri. Kemudian di sini juga ada tugas ya. Tugasnya silakan nanti dibuka. Ini saya bukakan sedikit ya. Ya, buatlah contoh satu kasus untuk menjelaskan bedanya OOP dan terstruktur. Nanti tulis dalam file doc, kasih identitas, jangan sampai lebih 1 MB. Jadi 1 lembar cukup. 1 lembar cukup. Kasusnya apa? Ya, bebas Anda bisa cari dari internet. Kasusnya apa? Kemudian kalau diselesaikan terstruktur seperti apa? Kalau diselesaikan dengan OOP, Object Oriented seperti apa? Gitu. Cuma gitu aja nanti. Kemudian deadline-nya ini saya kasih waktu seminggu. Ya, panjang, saya tidak mau membebani Anda terlalu banyak. Tapi saya harapkan Anda tetap mengumpulkan untuk nilai tugas pertemuan 1. Ya, nanti silakan dibaca lagi. Ya, itu kemudian diskusinya silakan diisi juga nanti ini untuk tambah nilai. Ya, Anda bisa ngisi. Saya coba buka dulu diskusinya apa. Menurut bahasa Anda sendiri, coba jelaskan bedanya terstruktur dan object oriented. Menurut bahasa Anda sendiri. Ya. Nah, kalau setahu saya kalau diskusi itu cukup diketik, tidak perlu dikirim ya, diketik langsung di virtual class-nya. Gitu ya. Sampai sini ada yang bertanya? Belum, Pak. Pak, untuk tugas yang terakhir tadi langsung diketik di Vclass.